Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah, syahrul Quran, wa syahrul rahmah. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah, para jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan belas kasih sayang Allah. Seperti biasa, sambil menanti buka puasa, Pak ya. Kita adakan kajian menjelang berbuka puasa. Nah, mudah-mudahan betah sampai maghrib, insya Allah ya. Nah, sampai maghrib jadinya ya. Ini pertemuan terakhir, Pak. Ini pertemuan terakhir. Nanti lagi juga pada libur, Pak ya. Nah, hari ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih dari buku yang sama, bukan istighfar biasa. Dan kita sudah membahas kenapa kita harus memperbanyak istighfar. Tapi sebelum itu, untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa jawaban di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa kita harus memperbanyak istighfar. Karena yang pertama, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Yang kedua, istighfar itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas aib, dosa, keburukan yang sampai hari ini Allah masih berkenan untuk menutupinya. Dan yang ketiga, istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana kisah Nabi Nuh yang sudah pernah saya sampaikan juga. Dan yang keempat atau yang terakhir, istighfar itu bisa memudahkan kita dalam melakukan amal soleh. Karena apapun amal solihnya, ketika masih dibebani dengan dosa nih, diri kita ini akan sulit untuk melakukan amal soleh. Baca Quran, baru 1 halaman, muapnya 5 halaman. Sholat maghrib, rokaatnya 3 rokaat, gitu ya, muapnya sampai 5 rokaat, gitu ya, panjang betul muapnya. Dan bahkan sulit banget untuk bangun di sepertiga malam. Padahal kesempatan kita sama aja jamaah sekalian. Kalau ditanya, kenapa kita nggak bisa sholat malam? Ngantuk, Ustaz. Sama, Pak. Yang bisa melakukan qiyamul lail juga sama ngantuk. Kalau Ustadz kan sama juga, Pak. Ustadz tahu ya, kan pas Ramadan ini kan ada itikaf. Jadi saya sampingan dengan Ustadz. Sama, Pak, gini juga nih. Kan memang kita hatamkan satu qiyamul lail itu 1 juz, memang lah. Mata sepat betul, Pak ya. Apalagi misalnya pas lagi imamnya datar bawaannya, cocok sudah tuh. Lama betul kerasanya. Tapi kalau bacaan imamnya tuh nyaman, tuh enak, Pak. Nggak kerasa, Pak ya. Paling sepaneng aja, kaki cenut 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 gitu ya. Memang nggak kerasa, Pak. Cuman agak-agak kram gitu aja ya. Nah, jemaah sekalian, ini sudah kita bahas dan kita juga sudah pernah bahas bagaimana cara beristighfarnya, melafazkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Jadi lisannya tetap mengucapkan dan hatinya mengakui. Jangan sampai seperti yang saya pernah analogikan waktu itu, kita punya masalah dengan tetangga, sudah 3 tahun perang dingin, gak ada saling sapa gitu ya. Nah, pas menjelang Lebaran dia datang kan, minta maaf. Tapi minta maafnya modal gimana kemarin? Pak, maafin saya, Pak ya, kalau Bapak maafin, kalau nggak juga nggak apa-apa juga sebenarnya. Pulang aja kalau gitu, Pak ya. Iya. Jadi itu minta maaf tapi nggak niat. Atau minta maaf dengan model kayak gini, Pak. Maafin saya, Pak ya. Tapi benar yang salah bukan saya, tapi Bapak. Coba. Itu salah tapi nggak ngaku. Gitu, minta maaf tapi nggak ngaku. Nah, kita nggak pengen seperti itu karena istighfar itu diucapkan dengan lisan dan diakui dengan hati. Contohnya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini banyak salah, banyak dosanya. Tapi ya Allah, berkenankah Engkau untuk mengampuni dosa-dosa saya? Ya Allah, orang yang banyak dosanya ini juga pengen bisa sholat tahajud. Makanya saya berwasiat pada jamaah sekalian, kalau bangun di jam 3 malam, ini kan saya lihat wajah ini wajah-wajah ahli sholat semuanya ya. Saya yakin alarmnya jam 3 nyala semua itu, Pak. Nyala, ya kan? Dan kita bangun untuk apa? Mematikan alarm. Sarang heo, Pak. Luar biasa, jujur-jujur ya. Mau jawab bohong lagi puasa, ya kan? Gak dijawab takut ustadznya pulang, ya kan? Jadi kita bangun jam 3 itu untuk apa? Mematikan alarm. Tapi saya yakin habis itu langsung sholat, Pak ya. Sholat subuh. Ya. Kan udah jam 4 ternyata ya. Jam 4, jam 5 ternyata bangun-bangun. Tapi nggak masalah, berarti kita sudah punya niatan, Pak. Niat baik yaitu bangun di sepertiga malam. Nah, hari ini kita fokuskan aja bahwa istighfar itu kayak tadi, Pak. Bangun di jam 3,
nggak apa-apa matikan alarm, tapi langsung aja ngaku, ya Allah, ini saya nggak bisa bangun malam, pasti karena dosa. Maka ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan saya. Itu lebih menyegarkan. Bahkan sebelum wudhu itu. Dan saya praktekkan betul waktu menuliskan buku ini. Dan betul memang ternyata. Bangun nih jam 3 langsung aja minta minta ampun. Udah nggak usah wudhu dulu, minta ampun aja. Ya Allah, ini berat banget buat bangun. Pasti saya dosanya banyak. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, maafkan saya, ampuni saya, ya Allah. Gitu. Dia itu lebih segar, Pak. Sebelum wudhu bahkan. Ya, nanti praktekkan nanti ya. Mau baca Quran juga sama. Mau baca Quran, buka, nggak usah gaya-gaya buka, langsung dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngerukyah diri sendiri jadinya ya. Langsung nguap, Pak. Jangan, langsung aja buka dulu. Nah, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini yang banyak dosanya ini. Pengen juga manen pahala dari satu huruf dari Al-Quran itu berapa? 10 kebaikan. Ya Allah, mudahkan hamba. Maafkan saya, ampuni saya. Baca Qurannya. Enak, Pak. Seriusan nih. Sama kayak mau sedekah juga sama. Dibuka nih pintu-pintu kebaikan buat kita. Ya, ini ada pembangunan masjid, ada mau ganti karpet, ada yang mau bangun pondok pesantren, ada yang nyampe ke kita kan. Tapi berat banget buat dikeluarin. Nah, baca dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan-jangan nih, hamba tidak bisa berzakat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berwakaf, tidak bisa berinfak. Itu jangan-jangan kau memang tidak mau menerima harta dari saya. Karena saya banyak dosa. Maka ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Itu ringan, Pak, sedekahnya. Seriusan. Jadi kalau misalnya kita hari ini ada kabar sampai ke WhatsApp kita tentang pembangunan apapun itu yang bernilai kebaikan, dan kita skip gitu aja gitu, kita scroll gitu aja. Hati-hati. Jangan-jangan memang Allah nggak mau nerimain harta kita. Gitu. Sebagaimana Imam Hasan Al Basri itu pernah semalaman suntuk menangis. Ditanya sama muridnya, wahai Imam, sudahlah berhenti engkau menangis. Sudah semalam kulihat engkau menangis. Kenapa? Kemarin tidak ada orang yang datang makan ke rumah. Itu aja masalahnya, Pak. Biasanya ada hari-hari itu ada orang datang ke rumah makan gitu kan. Terus kenapa aku menangis? Aku khawatir Allah memang tidak lagi menerima harta yang aku miliki. Yo segitunya, Pak, ulama itu. Jadi kalau ada orang tuh dalam satu hari nggak ada orang yang makan di rumahnya, ada orang yang nggak dapat kebaikan dari harta dia, dia nyangkanya jangan-jangan Allah sudah tidak lagi mau menerima harta yang dia miliki. Dan sama kayak kita nih, kalau hari ini selama Ramadan kita ingat-ingat berapa yang mampir, ayukah zakat, ayukah sedekah, ayukah bangun pesantren, dan kita abai gitu aja. Itu bukan karena kitanya terlalu sombong, karena memang Allah nggak mau gitu menerima harta kita. Maka dari itu, istighfar yang banyak, nah mudah-mudahan dari istighfar yang banyak yang diakui dengan hati tadi, kita akan lebih mudah untuk bisa melakukan kebaikan. Sebagaimana petuah ulama, min awwalil khair antatrukasyar. Awal dibukakannya pintu kebaikan itu, engkau tinggalkan dulu dosanya. Dosanya ditaubati, di insyafi gitu, baru kemudian kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Nah, hari ini kita akan sampai kepada bab akhir dari kitab ini, berkenaan dengan berbahagialah dan bersedihlah. Kenapa? Karena hidup tidak seserius dan tidak sebecanda itu. Ya. Jadi berbahagialah dan bersedihlah. Kenapa harus bahagia? Karena memang hidup nggak seserius itu. Dan kita juga harus bersedih. Kenapa? Karena hidup tidak sebecanda itu. Paham ya? Nah, kita bahas satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau adalah seorang nabi, jangan pernah menggambarkan nabi kita itu serem wajahnya, tegang wajahnya. Enggak, Pak. Nabi itu terkadang bercanda dengan para sahabatnya. Nabi itu bahkan ketika berbicara dengan para sahabat itu pundaknya itu lunak. Saking apa? Saking rileksnya ngomong dengan para sahabat. Jangan pernah menggambarkan Nabi kita tuh serem, kemudian wajahnya angker gitu kan. Wajah angker, Pak. Kalau dia gendong bayi, itu bayi bisa sawan sehari semalam ya. Langsung jerit-jerit dia ngeliat mukanya itu angker betul mukanya sudah. Nah, jangan digambarin seperti itu. Wajah Nabi kita itu berseri, wajah Nabi kita itu seger banget kalau dilihat. Pokoknya ngademin, itu Nabi kita. Nah, jadi dalam Islam itu nggak ada yang melarang bercanda, nggak ada, nggak ada. Ustaz, itu ada yang eh, satu petua fa'inaka suratan dohik tumitul kolba. Karena sesungguhnya banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Iya itu kalau banyak ketawa, tapi kalau bercanda enggak masuk di sini. Bercanda boleh boleh. Nabi juga bercanda. Nah, saya ketengahkan dulu hadisnya. Yang pertama, kenapa kita harus berbahagia dan harus bersedih? Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan kita bisa temukan dalam hadis arba'in yang keempat. Jadi nanti Bapak kalau pas lagi nganggur, pas lagi istirahat, buka aja nanti di searching gitu. Hadis arba'in keempat. Nanti Bapak akan menemukan. Apa itu Ustaz temanya? Tema tentang
proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya. Jadi proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya. Nabi bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Inna ahadakum, sesungguhnya kalian semua," itu kata Nabi, "la yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." 40 hari yang pertama kalian dalam rahim-rahim ibu kalian itu dalam bentuk nutfah. Apa nutfah? Sperma yang menggumpal. Itu 40 hari, Pak. 40 hari. Nah, summa yakunu mithla dzalika alaqah. 40 hari yang kedua kalian dalam bentuk alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel, yang menggantung. Jadi bulat itu. Jadi kalau Bapak pernah Pak ya ngeliat USG itu, hasil USG, pas sudah masuk di hari ke-50, 52 atau 60, itu sudah kelihatan bulatannya. Nah, itu namanya alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mithla dzalika mudghatan. Nah, 40 hari yang ketiga itu kalian dalam keadaan mudghah. Mudghah itu embrio. Jadi sudah ada kepala, kedua tangan, kedua kaki, cuman masih ada ekornya. Masih ada apa? Ekornya. Masih ada nggak sekarang? Coba cek dulu. Nah, udah jadi tulang ekor, Pak. Nah, itu sudah. Itu yang namanya apa? Embrio, Pak. Jadi sudah ada nih, bentuknya sudah ada. Kaki, tangan udah ada, tapi belum Allah tiupkan ruh. Nah, 40 hari yang ketiga kalau kita konversi dari jadi bulan, berapa bulan? 4 kali 3 120 hari. Berarti berapa bulan?